Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Sidabutar. Saya berasal dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704213066. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang karya ilmiah saya yang berjudul Mempertahankan Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan di Era Globalisasi. Baik, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama. A. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan selain dipengaruhi kekuatan penggunaannya, juga didukung oleh kemampuan bahasa tersebut dalam mengungkapkan gagasan dan pendapat baru yang berkembang. Kita tahu bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama itu sebagai bahasa nasional. Maksudnya di sini ini berarti bahasa Indonesia memiliki peranan sebagai lambang kebanggaan nasional, alat pemersatu antar bangsa dan antar budaya. Kedua, kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara. Yang bermaksud di sini berarti bahasa Indonesia memiliki peranan sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan serta pembangunan pemerintah. Bahasa Indonesia yang dikatakan sebagai bahasa resmi sekaligus sebagai bahasa persatuan dihadapkan pada suatu permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh. Antara lain itu, yang pertama, dimanfaatkan dalam bidang media digital dan teknologi. Apabila dimanfaatkan dalam kedua bidang tersebut, bahasa Indonesia masih kurang dengan kosakata termasuk peristilahannya. Berbagai konsep ilmu dan teknologi yang menggunakan bahasa asing belum seluruhnya dapat dialihkan dengan cepat ke dalam bahasa Indonesia. Setelah berpuluh-puluh tahun menjadi bahasa persatuan, bahasa Indonesia kini menunjukkan pesonanya, teman-teman sekalian, serta jati dirinya sebagai alat komunikasi yang mutlak, diakui dan jelas diperlukan oleh bangsa Indonesia. Dalam sejarah perjalanannya ini, bahasa Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa jatuh bangun, serta mengalami berbagai proses perubahan, hingga bisa disampai pada tahap sempurna. Walaupun begitu, bahasa Indonesia tetap bertahan dan kokoh sebagai bahasa persatuan atau nasional dan bahasa resmi negara. Nah, dalam era globalisasi seperti saat ini, bahasa Indonesia ini menjadi sangat penting bagi kelangsungan eksistensi persatuan bangsa, baik sebagai lambang jati diri maupun sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, B. Eksistensi bahasa Indonesia di masyarakat. Pengaruh globalisasi membuat bahasa Indonesia populer dengan cepat menyebar dan memengaruhi kehidupan berbahasa masyarakat kita. Peristiwa ini sangat terlihat pada penggunaan bahasa oleh remaja milenial saat ini. Mulailah bermunculan istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan lain sebagainya. Kita tahu di era globalisasi ini, penggunaan bahasa asing semakin meroket dan terus muncul kosakata-kosakata baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia sedikit demi sedikit menurun. Tentu saja, media-media cetak seperti televisi, koran, radio, internet, dan lain sebagainya merupakan salah satu faktor pendorong utama yang ikut turut memengaruhi eksistensi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena internet sudah sangat dekat dengan aktivitas manusia di belahan dunia manapun, termasuk pula Indonesia. Sudah banyak warga menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya penggunaan internet di telepon genggam atau yang biasa kita sebut dengan smartphone. Melalui internet inilah seseorang dapat mengakses berbagai informasi dengan sangat cepat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal tersebut membuat masyarakat bisa mendapat informasi yang terbaru.
Kenyataan itu otomatis membuat masyarakat Indonesia mendapat berbagai kata bahasa asing yang sedang tren pada era digital dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kata-kata asing itu terus berdatangan dan selalu diterapkan, kita hendaknya patut waspada. Karena dikhawatirkan bahasa asing semakin lama akan menggeser banyak kosakata bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya selalu menjaga eksistensi bahasa Indonesia supaya tidak dapat tergantikan oleh bahasa asing. Nah, mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia pada era digital saat ini, kita bisa memulainya pada peran pemerintah terlebih dahulu. Yakni seperti pemerintah perlu merumuskan padanan kata-kata asing dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian masyarakat juga turut berperan di sini. Harus terlibat dalam hal ini, seperti menyuarakan sosialisasi pembinaan bahasa lewat media sosial. Selanjutnya C. Eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Keberadaan bahasa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini hendaknya menjadi perhatian setiap masyarakat Indonesia. Jati diri bahasa Indonesia perlu dibimbing dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh budaya asing dan tidak sesuai dengan aturan bahasa dan budaya Indonesia. Bahasa asing di era yang serba modern ini memang menjadi sebuah kebutuhan dalam berbagai aspek. Namun, sudah seharusnya sebagai masyarakat Indonesia, terlebih mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, kuat dalam mempertahankan kedudukan bahasa ibu pertiwi, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia akan kehilangan jati dirinya apabila masyarakatnya tidak menghargai bahasanya sendiri. Banyak orang yang merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, Inggris, tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Tentu saja, hal ini menjadi hal yang menyedihkan, mengingat bahasa Indonesia merupakan jati diri, identitas bangsa, serta menjadi suatu budaya yang harus dilestarikan keberadaannya. Penggunaan bahasa asing pada kehidupan sehari-hari tidak dapat ditolerir karena bahasa Indonesia merupakan bahasa asli dan suatu kebanggaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan itu, kita sebagai masyarakat harus lebih bijak dalam memilih bahasa yang digunakan sehingga kita dapat membatasi penggunaan bahasa asing dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita harus hendaknya menunjukkan sikap positif dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia dalam berbahasa. Tentunya dengan rasa bangga akan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dimanapun dan di setiap ranah untuk berkomunikasi. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap bahasa Indonesia sendiri, serta sadar berbahasa dengan menggunakan kaidah dan norma sebagai tata bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi ini, bangsa Indonesia hendaknya sama-sama melakukan sikap yang mendorong untuk menjaga kelestarian eksistensi bahasa Indonesia. Misalnya seperti masyarakat Indonesia dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas, serta mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia. Kedua, dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia, kita dapat menunjukkan sikap cinta dan bangga terhadap bahasa kita sendiri kepada anak-anak dan remaja. Dan yang paling penting, dimulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya, ada pemakai bahasa Indonesia yang berdisiplin dalam penilaian bahasa Indonesia, yang patuh terhadap semua kaidah
atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Disiplin bahasa ini akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati diri dari pengaruh negatif asing atas kepribadiannya sendiri. Selanjutnya, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Tidak hanya itu, guru atau dosen sebagai pendidik juga memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia dengan cara mengubah pola pengajar di dalam kelas agar peserta didik tidak bosan dalam mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya D. Pengembangan bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Proses perkembangan bahasa Indonesia ternyata menghabiskan banyak waktu dan banyak menuai sejarah. Ini melambangkan betapa bagaimananya bahasa Indonesia memiliki arti penting dalam sejarah terbentuknya negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, agar peristiwa ini dapat bertahan dan berlanjut, kita harus merencanakan perkembangan itu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman semakin maju ini menuntut bahasa Indonesia harus memiliki potensi yang memadai. Bahasa Indonesia saat ini bisa dikatakan masih perlu ditingkatkan dan diperbarui. Kenapa? Karena penyerapan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, penyerapan bahasa Inggris tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari di era globalisasi. Namun, penyerapan tersebut jika dilakukan yang dapat menimbulkan bahasa Indonesia jika tidak diikuti dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pengembangan kosakata tanpa penggunaannya secara tepat tidak akan mendukung upaya pemantapan peran bahasa Indonesia di tengah-tengah persiapan memasuki tatanan kehidupan global. Perlu ditekankan, penyerapan bahasa asing dapat dilakukan dengan syarat tidak memikirkan atau bahkan menggusur eksistensi bahasa Indonesia, tetapi diharapkan melengkapi kekurangan dalam bahasa Indonesia tersebut. Pengembangan bahasa Indonesia tidaklah selalu mulus, lancar, dan signifikan pada saat ini. Dalam bidang teknologi misalnya, penyerapan kata dan istilah dari bahasa asing tidak dapat kita hindari. Kenyataan ini didasari oleh kelambanan dalam memproduksi kata-kata dan istilah baru, membuat bahasa Indonesia menjadi cenderung dianggap sebagai bahasa kuno. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menjaga eksistensi bahasa Indonesia dengan memiliki sikap seperti mengembangkan bahasa Indonesia, kemudian peningkatan atau mutu penggunaannya secara baik dan benar dalam berbagai keperluan, pemekaran berbagai fungsi bahasa, kemudian pemeliharaan norma bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Selanjutnya, E. Dampak-dampak yang ditimbulkan era globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Globalisasi, hal yang tidak dapat kita hindari. Dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya sudah akrab dengan bahasa gaul masa kini. Hal itu menyebabkan timbul beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, sebagai contohnya, dampak positif globalisasi terhadap bahasa Indonesia, yang pertama, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Kedua, bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Yang ketiga, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Yang keempat, meningkatnya terjemahan buku-buku maupun website ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dampak yang negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Pertama, masyarakat Indonesia ini tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini menyebabkan karena masyarakat lebih bangga menggunakan bahasa asing agar terlihat lebih keren dan terpelajar. Kedua, hilangnya minat generasi penerus bangsa untuk mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung untuk lebih menyukai sesuatu yang berbau modern atau maju agar tidak terlihat kuno. Ini menyebabkan eksistensi bahasa Indonesia sedikit demi sedikit menurun. Yang ketiga, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing.
Ini menyebabkan akan menurunnya eksistensi bahasa Indonesia. Yang keempat, dari berbagai dampak positif dan negatif yang dijelaskan, kita harusnya lebih mengambil sebuah pelajaran untuk tidak boleh mengenyampingkan bahasa Indonesia. Dampak-dampak yang timbul ini tidak dapat dianggap remeh dengan dalih agar lebih terlihat modern atau maju, sebagai suatu perkembangan yang biasanya muncul dalam masyarakat global seperti juga tampak di sejumlah negara lain. Dari beberapa materi yang saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa eksistensi bahasa Indonesia dapat bertahan di era globalisasi. Kita harus selalu menjaga kelestariannya, seperti dengan cara harus kita tanamkan sifat disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia. Sehingga dengan sifat disiplin itulah akan menjadikan bahasa Indonesia agar tetap lestari sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kita tidak terlalu berlebihan dalam mencampurkan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Hendaknya dibatasi dan dilakukan sewajarnya saja. Kemudian diperlukannya sebuah kesadaran, cinta, dan bangga terhadap bahasa Indonesia dari masyarakat dan dimulai dari diri sendiri sebagai pengguna bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.